Narik! Dengar sini penyamun-nyamun semua. Kamu orang semuanya bagus. Tentang kerja bagus, tentang disiplin pun cukup bagus. Tapi satu sajalah aku tak puas hati tentang kamu orang semua. Kau punya pakaian dah. Ay, pakaian kita semua bagus, Cip. Ya, bagus. Macam kuda belang. Hey guys, welcome back to Lorinda Channel. Kali ini kita berada di teori konspirasi part 3. Dan teori konspirasi kali ini tidak berkaitan sama sekali dengan animasi, melainkan berkaitan dengan kisah benar yang ada di dunia ini. Tapi sebelum itu guys, kita layan intro dulu. Oke, cerita kali ini kita akan berkenalan dengan seorang raja dari Italia bernama King Umberto. Siapa yang pernah mendengar nama ini, saya sebutkan di video part 5 dahulu. Video temui rekan Anda di sini part 5. Saya akan sertakan link video tersebut di description di bawah. Kamu silakan mengunjungi video-video saya yang lama kalau kamu sudi. Kembali kepada cerita kita berkenaan King Umberto. Pada tahun 1900, tepatnya 28 Julai tahun 1900, King Umberto telah datang ke sebuah restoran di kota Monza. Dan dia memanggil pelayan untuk ambil order lah. Lepas itu pelayan pun datang, yang ternyata pelayan itu ialah pemilik restoran tersebut. Dan kedua-duanya terkejut. Karena apa? Karena dorang punya persamaan fisik yang sangat parah. Muka sama tinggi, sama bentuk badan sama. Dan King Umberto pun menjemput pelayan aka pemilik restoran itu untuk duduk, dan dorang pun bersembang. Bila dorang bersembang, rupa-rupanya there's more, lebih banyak lagi persamaan yang dorang ada selain daripada rupa paras dan tubuh fisik sahaja guys. Persamaan mereka yang pertama, nama. Dua-dua bernama Umberto. Persamaan yang kedua, dua-dua lahir pada tarik yang sama dan tempat yang sama, yaitu di kota Turin, Italia. Kelahiran mereka ialah pada 14 Maret tahun 1844 guys. Agak pelik juga. Nanti saya akan sebutkan teori konspirasi ataupun teori saya di hujung cerita ini. Jadi kamu boleh sebutkan di komen sekarang ya. Tidak cukup dengan tarik lahir yang sama dan tempat lahir yang sama guys. Mereka juga mempunyai banyak lagi persamaan yang sangat boom. Begitu. Sebab apa? Dorang pun menikah pada hari yang sama, yaitu pada 22 April tahun 1868 bersama wanita yang mempunyai sama nama, walaupun lain-lain perempuan tapi sama nama, yaitu Margareta. Dan kedua-duanya juga mempunyai anak lelaki yang kedua yang diberikan nama Victor. Dan ternyata kedua-duanya mempunyai hari yang istimewa, yaitu dimana hari si King Umberto ditabalkan menjadi raja ialah hari yang sama di mana Umberto pemilik restoran itu meresmikan restoran dia yang ada di kota Monza itu. Jadi dua-dua ada hari yang penting pada hari yang sama. Apabila King Umberto mendapat tahu hal-hal ini, dia pun merasa oke, ini bukan hanya kebetulan, ini ialah takdir. Saya ingin berkenalan dengan Umberto ini dengan lebih rapat lagi, dan saya ingin mengundang Umberto ini ke istana saya esok, dia bilang. Selepas dia mengundang Umberto untuk datang ke istananya esok, malangnya pada keesokan harinya King Umberto mendapat berita bahwa Umberto telah ditembak mati, dan dia pun ingin menemui keluarga tersebut untuk menyampaikan belasungkawa ataupun menyampaikan rasa simpati dia di perkabungan itulah. Tetapi sayangnya sejam selepas dia mendapat berita tentang kematian Umberto yang seiras dengannya itu, King Umberto juga ditembak mati oleh seorang pemberontak bernama Gaetano Bresci. So, dorang lahir di hari yang sama, nama istri sama, nama anak sama, tarik perkawinan sama, dan akhirnya tarik kematian juga sama. Tragis dan sedih, kan? Apa pendapat kamu tentang cerita ini guys? Kamu tulis komen kamu di bawah. Saya tidak sabar untuk membacakan komen kamu, dan komen terbaik akan saya pin. Untuk teorinya pula, saya ada 3 teori tentang cerita ini ya guys. Pertama, maybe mereka hanya betul-betul kebetulan pelanduk dua serupa. Kamu pernah dengar kan dalam dunia ini ada 7 orang dengan rupa yang sama. Tapi kalau bilang macam nasib yang terlalu sama itu macam susah cuma percaya kan. Oke, teori saya yang kedua, mungkin mereka mempunyai
ayah yang sama tapi berlainan ibu, sebab tidak dinyatakan dalam cerita yang saya baca itu siapa ayah Umberto yang mempunyai restoran itu. Dan mungkin juga teori saya yang ketiga, mungkin mereka ialah kembar seiras dari lahir, tetapi untuk mengelakkan persaingan daripada menjadi berebutan tahta, Umberto yang satu dikasih kepada ibu bapak yang biasa, Umberto yang satu diangkat menjadi raja. Maybe itu saja saya punya teori guys untuk cerita kali ini. Kalau menarik kamu rasa, kamu komen di bawah. Untuk cerita yang kedua, yang mengisahkan kesamaan case yang tragis daripada dua gadis yang berusia 20 tahun tetapi mempunyai jarak usia 157 tahun, yaitu Mary Ashford dan juga Barbara Forrest. Barbara Forrest dan Mary Ashford ini mempunyai kesamaan yang sangat deja vu bagi saya. Mereka ditemui mati pada hari yang sama, di tempat yang sama, di tarik yang sama, keadaan kematian yang sama, dan suspek pembunuhan mereka juga mempunyai nama yang sama, yang mana kedua-duanya ditemui mati pada 27 Mei. Cuma Mary Ashford ditemui meninggal pada 27 Mei tahun 1817 di Erdington, UK, dalam keadaan sudah meninggal, dan dia punya kematian berpunca daripada cekikan dan perkosaan. Dia punya suspek dalam case ini ialah Abraham Thornton. Case yang kedua, Barbara Forrest juga ditemui meninggal pada 27 Mei tahun 1975 di tempat yang sama, Erdington, United Kingdom, dan dalam keadaan yang sama. Kematiannya berpunca daripada cekikan dan juga perkosaan. Dan lebih parah lagi, dia punya suspek case bernama Michael Thornton. Sayangnya kedua-dua suspek ini terlepas karena mereka mempunyai saksi yang kuat, dan mungkin juga pada kedua-dua tahun itu dia punya teknologi pengesanan cap jari ataupun DNA masih lemah, tidak macam sekarang. Jadi mudah orang bilang kalau kita ada saksi, oke, kita terlepaskan. Saya pun tidak tahu mau cakap apa, tapi kedua-dua case ini sangat-sangat aneh bagi saya. Case Mary Ashford dan Barbara Forrest ini, menurut kamu macam mana? Kamu komen di bawah. Kesamaan kedua-dua gadis ini, mereka masih bujang, mereka 20 tahun ketika ditemui meninggal, mereka dibunuh dengan cara yang sama, dicekik dan diperkosa, ditemui pada tarik yang sama cuma berbeza tahun, ditemui di lokasi yang sama di Erdington, United Kingdom, dan juga suspek case bernama Thornton. Agak aneh-aneh juga ini kebetulan nih ya kan. Sayangnya suspek terlepas, dua-dua terlepas, dan pembunuh kedua-duanya tidak didapat sehingga sekarang guys. Kalau kau tak mau keluar, aku akan pancung leher kau. Sampai hati Kanda nak mancung Dinda. Sampai hati Kanda. Sampai hati? Kau juga sampai hati membuat aku begitu. Bukankah kau tahu kukan aku ialah belacan? Kenapa kau masak sayur asam tak mau campur belacan? Terima kasih karena menonton. Sekian saja cerita daripada saya. Terima kasih karena kamu tengok dari awal sampai akhir. Apa-apa komen kamu yang kamu ingin ulas dan kamu ingin tambahkan info dalam cerita saya ini, kamu boleh letakkan di dalam bahagian kolom komentar. Thank you guys for watching. Have a nice day. Salam damai, salam kopi susu, salam satu Malaysia, jangan resis-resis, dan salam satu dunia. Bye-bye.